Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan masih melanjutkan series dari Smart Palace 4. Jadi kemarin sudah ada 2 konten. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita melakukan simple saja tanpa moderasi. Jadi cuma 3 variabel independen terhadap dependent. Dan kemudian kita lanjutkan konten yang kedua tentang moderasi. Dan yang ketiga, sekarang ini kita akan buat bagaimana kalau dengan peran dari mediasi. Wow. Sebetulnya outputnya antara Smart Palace 3 dan Smart Palace 4 tidak berbeda, saya bilang tidak signifikan berbeda ya, atau mungkin tidak berbeda sama sekali dengan Smart Palace 3. Memang by techniques ada sedikit technical yang berubah. Nah, nanti kita coba untuk ngeran data, bagaimana kan kalau mengolah data kuesioner dengan modifikasi variabel mediasi. Kita akan coba lebih detail lagi. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training supaya kita semangat terus bikin konten untuk kamu. Kita sekarang masuk ke dalam dashboard Smart Palace 4 dan kita akan coba untuk melakukan mediasi, tapi saya skip untuk uji kualitas datanya. Lagi-lagi saya ulang, biasa saya memakai untuk auto loading, auto weight, itu adalah untuk pernyataan indikatornya representasi atas variabel data yang mau diukur. Kemudian ada validitas dan reliabilitasnya saya ambil dari CR dan AVA, average variance extract, sama satu lagi ada justice R-square. Itu sudah ada di konten yang sebelumnya, nanti kan teman-teman tinggal cek aja ya. Sekarang kita sudah ada di dashboard dari Smart Palace 4, dan lagi-lagi saya nggak lupa untuk ingetin, bagi yang baru pakai Smart Palace 4, bagi yang baru install, kalian harus membuat folder terlebih dahulu di dokumen, misalkan untuk nanti kerjanya si Smart Palace 4. Jadi dia tidak mau kalau tidak dibuatkan folder terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba ya, seperti biasa, new project, kita ambil mediasi, name-nya, kemudian kita import data file. Datanya kita masih pakai yang kemarin, cuma nanti kita coba modif saja antara variabel mediasinya 1, kemudian kita coba untuk variabel independennya kita coba 2 ya. Kalau udah sampai sini, kembali lagi jangan lupa untuk dicek ya teman-teman, jangan main next. Ini ada 35 indikator, pastikan kuesioner kamu punya 35 pernyataan dan ini ada 35 pernyataan. Jangan sampai kurang cuma 34 karena hanya copy paste dari Excel. Kemudian ada 53 responden dan 0 missing value, artinya tidak ada pernyataan dari kuesioner yang memang tidak diisi ya. Nah, dari sini teman-teman berarti sudah sukses. Kita sekarang bikin modelnya terlebih dahulu. Create model, jangan lupa untuk create model, kembali lagi harus berdasarkan penelitian terdahulu. Apalagi ini merupakan mediasi ya teman-teman ya. Mediasi itu dia harus melewati, diduga harus melewati variabel tadi. Jadi penelitian terdahulu penting untuk menjadi fundamentalnya. Nah, kita ambil yang sedikit saja ya, service cap terlalu banyak. Kita ambil tangibility sebelah kiri ya, variabel independen. Kemudian saya taruh di kiri ya. Kemudian ada reliability ya. Jadi kita coba service cap-nya untuk jadi variabel mediasi. Ini pernyataannya masih pakai yang awal, yang konten kita pertama Smart Palace 4, jadi sudah auto loadingnya sudah bagus, auto weight-nya juga sudah bagus, di atas 0,8 semua ya. Kemudian kita coba service, jadi tangibility apakah perlu melewati service cap terlebih dahulu baru pelanggan bisa puas ya. Saya pindahkan ke bawah supaya nggak bertabrakan. Dan yang paling kanan terpenting adalah variabel kepuasan. So dari sini teman-teman ada yang sudah bisa mendebak kalau stylenya saya, kalau ada satu mediasi, satu moderasi, maka kita punya satu efek langsung, satu efek tidak langsung. Apabila kita punya 2X di sini, jadi saya akan membuat 4 perumusan masalah, 4 tujuan penelitian. Nah,
tangibility terhadap kepuasan H1, reliability terhadap kepuasan H2, tangibility terhadap kepuasan melewati service gap H3, reliability terhadap kepuasan melewati service gap H4 ya. Hipotesis 4. Setelah ini coba nanti kita sudah mulai membuat garis pengaruhnya ya. Nah, ini dia. Yuk kita coba untuk konekkan dari tangibility terhadap kepuasan, dari reliability terhadap kepuasan, dari tangibility terhadap service gap, kemudian lanjut terhadap kepuasan, dan yang terakhir reliability terhadap service gap, tapi ternyata dia bisa menuju ke kepuasan. Teman-teman, satu hal yang perlu dipahami dalam melakukan efek mediasi, sering terjadi ketidaktepatan pada saat kita melakukan mediasi. Konsepnya adalah apakah tangibility berpengaruh terhadap kepuasan melewati service gap. So, kita menyebutkan 3 variabel yang diharapkan simultan. Ada seringkali yang saya baca judulnya tugas akhirnya, jurnalnya mediasi, tapi untuk memperoleh p-value-nya betul bisa pakai Sobel. Tapi ini kan sudah disediakan, kita tidak perlu pakai Sobel. Kalau SPSS pakai Sobel. Nah, tapi kalau untuk structural equation modeling di SmartPLS 4 dan di LISREL itu sudah disediakan bagaimana dia melakukan secara simultan. Jadi p-value-nya, saya ulangi, p-value untuk satu dari tangibility menuju service gap, menuju kepuasan hanya menghasilkan satu p-value. Jadi jangan p-value dari tangibility kepada service gap dapat p-value, service gap terhadap kepuasan terhadap menghasilkan satu p-value. Itu jadi ada 2 p-value dari kiri ke mediasi, dari mediasi ke kanan. Nah, itu bukan mediasi, itu adalah tetap partially. Jadi perumusan hipotesisnya tidak bisa bilang bahwa ada pengaruh mediasi. Perumusan hipotesisnya pengaruh tangibility terhadap service gap terhadap kepuasan. Nah, jadi nanti kita akan coba keluarkan, dan ini yang selalu miss teman-teman mengeluarkan variabel mediasinya. Karena apa? Di pengaruh directnya disediakan sama SmartPLS, kemudian teman-teman mengambil 2 p-value karena disediakan, padahal ada luaran untuk hasil yang mediasinya ya. Oke, ini sudah selesai kita buat garis pengaruhnya. Sekarang kita coba untuk mengeluarkan hasilnya. Calculate, saya tidak ambil PLSM algorithm karena itu adalah uji kualitas data, which is itu sudah kita lakukan. Silakan biotechnically sama ya. Kita langsung lakukan bootstrapping. Kita lakukan start calculation. Sambil menunggu, ini adalah salah satu kelemahan SmartPLS 4. Dia melakukan subsampling banyak sekali. Teman-teman, ini sudah keluar hasilnya, dan kalau teman-teman perhatikan baik, ikutin konten saya sebelumnya, kita sudah bisa baca hasil dari sini. Lihat inner model, outer model ya. Saya nggak bahas lagi, itu sudah ada di konten moderasi kemarin dan di awal kalau saya nggak salah. Perhatikan 0,00 bukan angka yang buruk untuk p-value. Karena pada saat angkanya 0,00, it means dia di bawah p-value, berarti errornya kecil ya, dan toleransi untuk confidence intervalnya tinggi ya. Jadi kalau 0,00 ini adalah angka yang kita expect ya. Nah, dari sini nanti silakan di screenshot, kita coba untuk direct effect-nya ya. Kita coba untuk direct effect-nya. Di sini sering terjadi ketidaktepatan karena kita sekarang bahas H1 ya. H1 kita adalah pengaruh tangibility terhadap kepuasan langsung, direct effect ya. Tangibility terhadap kepuasan 0,957, H1 ditolak. Dan yang kedua kita punya reliability terhadap kepuasan. Reliability terhadap kepuasan ada di yang pertama 0,00 diterima. Jadi reliability terhadap kepuasan berpengaruh, p-value-nya kurang dari 0,05 berpengaruh positif. Semakin reliable, semakin kepuasan konsumen masih dapat ditagih. Nah, sekarang kita coba lihat yang mediasi. Nah, mediasi nggak bisa diambil di sini, teman-teman. Sering teman-teman mengambil 2 p-value di sini. Tangibility terhadap service gap, dapatlah angkanya yang tangibility terhadap service gap ini, kemudian service gap terhadap kepuasan ini. Oh, berarti ada 2 p-value, semuanya 0,00 sama 0,00, berarti memediasi. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi kita cuma bisa ambil ya, firm dari sini kita cuma bisa ambil 2 hasil untuk uji direct. Nah, uji indirectnya di mana? Coba kita lihat.
jangan lupakan ada beberapa tabel di bawahnya. Nah, kita ambil di specific indirect effect. Specific indirect effect ini adalah uji tidak langsungnya, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tangibility terhadap servicescape, terhadap kepuasan, ya. Tanda panahnya ada semua. Jadi ada tangibility, servicescape, kepuasan dalam satu running, menghasilkan p-value paling kanan 0,00. Bagaimanakah dengan reliability terhadap kepuasan melalui servicescape? Itu ada di 0,005. Berarti kalau untuk mau meningkatkan kepuasan, oke lah kalau tadi reliability bisa, tapi kalau untuk tangibility ini masuk analisis. Pada saat tangibility itu tidak cukup untuk mampu meningkatkan kepuasan, ya. Kenapa tidak mampu meningkatkan kepuasan? Lihat tadi yang PET koefisiennya bahwa tangibility terhadap kepuasan 0,957. So, kalau Anda punya tangibility bagus, Anda punya tampilan yang bagus, Anda punya outlet yang bagus, warna yang cerah, desain yang menarik, itu tidak bisa langsung meningkatkan kepuasan konsumen. Dari mediasi, kita dapatkan bahwa, kalau mau menaikkan kepuasan melalui tangibility, dibutuhkan peran servicescape. Servicescape itu bukan hanya masalah estetika teman-teman ya, tapi bagaimana K3, bagaimana direction, arah exit, arah kamar mandi, toilet. Nah, itu adalah servicescape. Jadi untuk tangibility, sekali lagi kalau saya menyampaikan, kalau saya membuat analisis, pada saat kita melakukan analisis di bab 5 atau bagian discussion kalau jurnal, Anda tidak bisa hanya membahas tangibility terhadap kepuasan melalui servicescape. Iya, servicescape terbukti memediasi. Nggak bisa, ini juga saya sampaikan di moderasi kemarin. Damn! Jadi kalau kita membahas pada saat moderasi dan mediasi, kita harus comparing dengan apa yang kita lakukan pada saat dia direct. Even itu mau moderasi ataupun mau mediasi. Sehingga analisis Anda berbunyi. Kalau nggak, analisisnya kering. Jadi sekalipun subjudulnya misalkan tangibility terhadap kepuasan melalui servicescape, itu betul subjudulnya, tapi kita harus membuat comparing analisisnya. Oh, ternyata kalau direct effect tangibility tidak mampu meningkatkan kepuasan. Tapi di dalam konteks penelitiannya, di dalam konteks objek penelitian ini, atau ini misalkan biasa untuk jasa ya, kafe dan segala macam, kuesioner untuk jasa, maka kita akan bilang bahwa kalau ternyata kafe ini mau meningkatkan kepuasan, tangibility tidak bisa hanya mampu berperan sendiri. Dia harus melewati dulu servicescape, ya ditambahkan lagi dengan komponen-komponen servicescape, baru dia bisa meningkatkan kepuasan. Itu untuk tangibility. Oh, hell no! Jadi kembali lagi teman-teman, analisis yang kaya, analisis yang tidak kering ya, itu kembali lagi kita harus melakukan perbandingan antara before and after kita melakukan either itu mau moderasi ataupun mediasi. Dari sini teman-teman sudah bisa terjawab melakukan mediasi, intervene. Nanti kalau ada penambahan variabel tinggal by teknik dengan cara yang sama. Ya, nah itu dia teman-teman konten kita tentang bagaimana melakukan pengolahan data variabel laten kuesioner untuk modifikasi mediasi. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.